SP1 ya, di mana kalau bicara tentang pengalaman beliau ini panjang ya, panjang dan lebar ya, kali dan lipat ya. Mohon izin Pak Suparwo karena beliau ini online YouTube sangat aktif, seminar luar biasa banyak yang sudah diberikan ilmu oleh beliau. Nah, beliau ini adalah konsultan teknik perusahaan pelayaran PT Agung Line dan juga selaku instruktur Pertamina Maritime Training Center Jakarta. Wah, kalau bertemu dengan beliau yang join di Pertamina atau training-training under Pertamina, tentunya sudah tidak asing lagi dengan beliau. Bapak, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Ya. Mohon izin tanpa berlama-lama Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Tentunya untuk waktu 70 menit presentasi dan 20 menit hingga menuju akhir dari acara untuk tanya jawab ya Pak ya. Terima kasih. Ya Bapak, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk Kapten Cahyo Fajar yang telah memberikan kehormatan kepada saya, kesempatan untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada anak-anak saya, para taruna ini yang saya banggakan. Terima kasih kepada Pak Ali yang sudah menunjuk saya. Dan selama ini nanti barangkali saya bersama-sama Pak Ali yang kebetulan Pak Ali adalah dosen kontrol sistem. Maka pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk menjabarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ali, oleh Pak Cahyo tentang tema yang begitu bagus, ya, yaitu tema tentang strategi menguasai konsep pengoperasian perawatan serta sistem otomatisasi permesinan kapal. Saya mencoba menjabarkan tema ini menjadi saya mencoba untuk menjabarkan strategi menguasai konsep pengoperasian perawatan serta sistem otomatisasi permesinan kapal. Saya bersama-sama Pak Ali barangkali sudah harus memberikan pemahaman kepada para taruna, anak-anak saya yang saya banggakan, para taruna, terutama taruna bagian mesin, bahwa nantinya Anda dipersiapkan untuk menjadi marine engineer, dipersiapkan untuk menjadi masinis kapal, yang sudah barang tentu masinis kapal yang profesional, masinis kapal yang world class. Untuk itu Anda dituntut untuk menguasai pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Salah satunya adalah penguasaan konsep pengoperasian perawatan serta sistem otomatisasi permesinan kapal ini. Anda di kapal nanti dituntut untuk bisa mengoperasikan permesinan, apapun bentuk permesinan itu, ya, dengan secara baik. Dan harap Anda ketahui, Pak Ali barangkali juga sudah menyampaikan ke Anda bahwa sebenarnya di kapal itu masinis atau kru mesin hanya punya dua tugas pokok pekerjaan, yaitu watchkeeping sama maintenance atau perawatan. Bila Anda menguasai watchkeeping secara benar, merawat secara benar, maka insya Allah Anda tidak akan menemui kesulitan dalam bentuk repairing atau perbaikan.
di mana Anda dituntut bisa mengoperasikan secara benar, secara baik. Dituntut untuk melakukan tugas jaga yang benar, dituntut untuk melakukan perawatan yang benar. Untuk bisa melakukan tugas jaga yang benar dan perawatan yang benar, sehingga Anda bisa membawa kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan tujuan dengan aman, efisien, dan jaga lingkungan. Nah, Anda telah di kru kapal, terutama kru mesin, sudah disiapkan dalam 3 level kemampuan, yaitu kemampuan dari seorang pendukung atau sporting, dalam bahasa Inggrisnya sporting level. Di dalam sporting level, sebagai sporting level, as the sporting level, mereka harus tahu, harus bisa menjawab pertanyaan what, apa itu yang dijaga, apa itu yang dirawat. Jadi sebagai supporting level, they have to know to answer the question of what. Ya, ini kemampuan yang dituntut. Sementara Anda, para kadet, para taruna, dididik di kampus Politeknik Bumi Pelni ini akan menjadi level operasional paling tidak. Operational level. Sebagai operational level, Anda sudah harus bisa menjawab tidak hanya apa, tapi juga menjawab pertanyaan mengapa. Bagaimana. Not only can answer the question of what, but also can answer about the question of how. Bagaimana menjalankan mesin secara baik, secara benar, bagaimana mematikan mesin secara baik dan secara benar, bagaimana membongkar, bagaimana memasang, bagaimana menyetel klep, bagaimana memasang, bagaimana mengukur, dan sebagainya. Ini adalah kemampuan yang dituntut untuk seorang operational level. Anda dididik untuk menjadi operational level paling tidak. Sehingga nanti kalau toh Anda bisa masuk ke manajemen level, tidak hanya bisa menjawab pertanyaan what and how, but also the question of why. Anda sudah bisa dituntut, harus dituntut untuk bisa menjawab, menganalisa tentang kejadian-kejadian yang Anda alami pada saat boatkeeping dan merawat. Apa dasar Anda bekerja? Apa dasar Anda jaga dalam jaga laut atau jaga dan merawat itu? Tidak lain sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Budianto adalah berdasarkan manual book. Manual book ini penting untuk dikuasai, untuk dipahami oleh setiap masinis. Jangan sampai ada kesan masinis Indonesia terkenal dengan masinis katanya. Karena ada 3 yang kadet harus tahu, taruna harus pahami, dan barangkali para instruktur juga harus pahami. Ada 3 kelemahan masinis kita di kapal. Pertama, lack of English communication. Yang kedua, gampang kan, jadi take AC-nya terlalu besar. Dan yang ketiga, malas baca buku. Padahal buku di kapal ini adalah manual book. Manual book ini adalah hasil daripada pabrikan, hasil tes sea trial terakhir yang dipakai sebagai referensi dalam hal mengoperasikan, di dalam hal boatkeeping dan perawatan, sehingga kita mendapatkan suatu kondisi performance mesin yang bagus. Nah, untuk perawatan itu sendiri, kalau kita lihat di diagram ini, yang tegak itu adalah performance yang 100%, itu adalah kondisi pabrikan pada saat keluar dari pabrik
kita sebagai masinis mengupayakan supaya kondisi performance dari permesinan kita itu tetap sebagaimana yang kayak hasil pabrikan, yaitu garis itu. Tugasnya masinis adalah mempertahankan kondisi performance 100% itu kalau memungkinkan. Sebab seiring dengan jalannya waktu dan karena pengoperasian, maka kondisi mesin akan mengalami penurunan. Sehingga ada interval waktu perawatan. Ada perawatan yang 6.000-an, ada perawatan yang 2.000-an, ada perawatan yang 600 jaman, dan sebagainya. Itu harus kita tepati. Sebab kalau kita tidak tepati, maka kondisi permesinanmu juga akan makin turun. Nah, kalau kita terlambat melakukan lebih dari jam yang ditentukan, kondisinya akan makin menurun. Apa akibatnya menurun ini? Maka akan dituntut di dalam mengembalikan ke posisi semula, itu membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya, dan sebagainya. Apalagi kalau kita lengah di dalam perawatan tersebut. Sehingga di dalam hal perawatan ini tadi, strateginya adalah melihat, menguasai apa yang ada di manual book. Ini semuanya mempengaruhi dalam rangka mengembalikan ke posisi semula, menyangkut skop pekerjaan, materialnya, SDM-nya, biayanya, dan lain-lainnya. Ya, jadi kalau sekarang saya punya posisi yang ditanda tanya itu, posisinya harusnya di 00, di koordinat 00. Sementara sekarang karena kelengahan, karena keteledoran kita, posisi sekarang ada di -2, -7, maka untuk mengembalikan ke posisi semula, itu harus benar-benar menggunakan trik-trik, menggunakan sistem perawatan yang benar. Ya, sebab kalau tidak benar, banyak contoh, banyak pengalaman, sehabis overhaul bukannya tambah baik, tapi sehabis overhaul malah nggak benar. Ini adalah kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan. Ya, kita lanjutkan. Maintenance itu sendiri ada 2 macam, yaitu preventive maintenance dan predictive maintenance. Yang dikatakan preventive maintenance itu adalah kegiatan aktivitas maintenance yang berdasarkan waktu. Jadi antara interval 6.000-an tadi, 6.000, 1.200 itu tadi, ada interval-interval kecil yang harus dilakukan maintenance berdasarkan manual book. Ya, dasarnya adalah lifetime, dasarnya adalah waktu. Umpamanya penggantian oli, membersihkan filter, memberi gemuk dan kalibrasi dan sebagainya, itu mempunyai tingkat-tingkat waktu yang harus kita tepatin. Sehingga benar-benar pada saat 6.000 itu ya kekurangan yang 6.000 itulah yang kita perbaiki. Sebab kalau ini tidak kita kerjakan, barangkali kondisinya akan lebih menurun. Sehingga pada saat 6.000 kita kerjakan, itu sudah lebih gede lagi pekerjaan yang kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah predictive maintenance. Predictive maintenance ini adalah maintenance yang harus kamu kerjakan, harus dilakukan dari hasil jagamu. Maka jaga itu penting. Kalau begitu buka kamar mesin suaranya dung 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 dung, kok ini suaranya dung dung tek, nah, mesti ada enggak benernya, ada tek-teknya. Nah, jadi ini yang harus di respon. Respon inilah
yang disebut predictive maintenance, perawatan karena temuan pada saat jaga, pada saat monitoring. Ada barangkali nanti vibrasi, barangkali temperatur, barangkali analisa-analisa yang lain, ya. Ini maintenance yang harus yang ada di kapal. Kemudian apa yang diharapkan kalau kita melakukan maintenance yang baik tadi? Maintenance yang baik akan menghasilkan atau tujuannya adalah menghindari atau mengurangi reactive maintenance. Ya. Jadi kalau kita benar-benar konsisten menjalankan maintenance itu dengan baik, maka temuan-temuan pada saat jaga itu akan berkurang. Temuan-temuan jaga yang sangat berkurang ini semakin lama semakin berkurang, kemungkinan akan kecil. Tambah kecil, kemungkinan bisa hilang. Sehingga Anda akan duduk tenang, jaga tenang, karena Anda dibantu untuk memonitor ini tadi, Anda bisa dibantu dengan sistem otomatisasi. Maka oleh karena itu, ujung daripada maintenance tadi bisa dilakukan. Kita akan ngomong tentang dilakukan secara manual, bisa dilakukan secara otomatisasi. Tadi Pak Budianto sudah menyampaikan bahwa keuntungan dari sistem otomatisasi itu adalah salah satunya adalah ketelitian dan kecermatannya. Ya. Strategi yang harus dipersiapkan sekarang untuk menghadapi, untuk mengoperasikan, untuk mengetahui tentang otomatisasi itu sendiri, sebagaimana yang ditanya oleh para kadet tadi. Kok susah sih Pak belajar otomatisasi itu? Saya sebagai pendidik, saya selalu menggunakan sistem prasyarat. Artinya tidak mungkin saya ngajar ini sebelum saya ngajar ini. Tidak mungkin Anda tahu ini sebelum tahu ini. Maka ini di dalam saya mengajar sistem kontrol pun saya mencoba untuk meniti pelan-pelan dari mulai dasar sampai ke sistem kontrolnya sendiri yang barangkali nanti tadi sudah disinggung sama Pak Budianto, kita bisa menemui sistem kontrol berdasarkan tenaganya, bisa pakai tenaga listrik, bisa pakai tenaga angin atau pneumatik, bisa pakai tenaga minyak atau hidrolik, atau barangkali nanti campuran yang kita sebut mekatronika, ya. Di monitornya kita ketemu elektronika, sementara di prosesnya kita ketemu mekanikanya. Ya. Jadi strategi untuk menghadapi itu, ini kadet, tadi ada pertanyaan, harus memahami sistem-sistem permesinan di atas kapal. Ada sistem yang menunjang jalannya, ada sistem yang menunjang keselamatan pelayaran, ada sistem yang menunjang kebutuhan domestik, ada sistem yang menunjang kesediaan tenaga di atas kapal, ada sistem permesinan di atas dek, ya. Kemudian memahami jenis dari komponen yang ada di sistem-sistem tersebut, karena sistem pada hakikatnya adalah kumpulan dari komponen-komponen yang membentuk suatu kesatuan. Seperti umpamanya kita ngomong tentang sistem pendingin, kita akan ketemu pompa. Harus tahu pompa itu fungsinya untuk apa, jalannya bagaimana. Di situ nanti kita akan ketemu otomatisasi, sebagaimana tadi Pak Budianto sudah menyampaikan. Kita akan ketemu heat exchanger, bagaimana fungsi heat exchanger. Kita akan ketemu dengan kompresor dan sebagainya. Kita harus tahu itu, sehingga Pak Ali, barangkali saya minta Pak Ali dalam rangka mengajar ini, mereka sudah harus tahu dulu tentang komponen-komponen ini. Memahami nilai dan kondisi yang dikendaki. Ini sangat penting.
seseorang menjadi controller, di dalam benaknya sudah harus disangoni, dibekali oleh input, oleh modal, yaitu nilai, parameter yang dikendai. Kalau saya mau masuk kamar daging, saya sudah harus tahu dulu kamar daging itu suhunya berapa. Sebab kalau saya nggak punya modal, saya masuk kamar daging suhunya plus, saya nggak bisa mantuk-mantuk atau geleng-geleng. Padahal dasarnya controller itu, orang itu bisa mantuk-mantuk atau geleng-geleng, barangkali teriak, barangkali sedih, dan sebagainya. Nah, modalnya adalah memahami nilai atau kondisi yang dikendai sebelum mengontrol apa yang akan dikontrolnya. Sementara yang terakhir, memaknai, memahami makna dan hakikat sistem kontrol. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hakikat sistem kontrol itu sendiri sehingga Anda benar-benar paham untuk sementara sistem kontrol secara keseluruhan ini berlaku, hakikat ini berlaku untuk pneumatik, berlaku untuk elektrik, berlaku untuk hidrolik. Nah, nanti dikembangkan lagi ke mekatronik dan sebagainya. Jadi ini harus dipahami. Sebagaimana contohnya, Anda harus memahami salah satu contoh sistem pelumasan. Masing-masing ini nanti akan ketemu otomatisasinya. LO cooler itu fungsinya apa? Apa yang dimasukkan ke sana? Kalau kita secara manual, untuk mengatur yang masuk dan keluar, saya harus buka keran bypass. Tapi kalau sudah pakai otomatisasi, nanti kita akan lain lagi. Kita ketemu pompa. Pompa juga demikian. Ada pompa yang bisa jalan terus, ada pompa yang tatok, berhenti, hidup, berhenti, hidup. Ada tangki storage. Untuk apa itu? Kemudian tangki ini untuk apa? Mesin induknya sendiri apa yang harus dikontrol. Ini semuanya sudah harus tahu fungsi dan urut-urutannya. Sehingga di dalam otomatisasi nanti juga demikian. Harus ada cangkrangan, harus ada pakemnya. Ya, umpamanya lain lagi ini sistem pendinginan. Sistem pendinginan sentral. Di sini nanti Anda juga akan banyak temui otomatisasi. Otomatisasi tentang pendinginan, otomatisasi dengan pemanasan, otomatisasi dengan on-off total pompa, barangkali alarm, barangkali shutdown. Nah, ini. Tapi dasarnya harus tahu di mana itu shutdown kamu letakkan. Andai kata ini gambarnya, barangkali di mana itu nanti barang-barang otomatisasinya ini akan diletakkan. Ya, ini adalah sistem bahan bakar dari mulai tangki tangki double bottom sampai ke pengabut masuk ke mesin. Semuanya ini nanti akan Anda jumpai otomatisasi mulai dari pemanasan yang otomat, mulai tekanan yang otomat, melalui jalannya purifier yang otomat, melalui viskosimeter mengotomatisasi viskositas bahan bakar yang mau masuk ke pengabut dan sebagainya. Jadi harus tahu ini ini semuanya. Nah, demikian juga tentang udara bertekanan. Jadi udara bertekanan itu tidak hanya untuk menjalankan mesin induk, tapi juga untuk keperluan lain seperti untuk horn, untuk bersih-bersih, untuk otomatisasi sistem pneumatik dan lain-lainnya. Di sini nanti Anda juga akan ketemu sistem-sistem otomat, bagaimana kompresor yang jalan secara otomat atau manual. Kemudian di botol angin. Botol angin ini nanti juga ada cerat yang bisa cerat setiap saat, atau Anda yang harus mencerat pada waktu-waktu tertentu dan sebagainya. Ya, penguasaan sistem dan komponennya harus Anda lakukan. Kemudian kita masuk ke sistem kontrol. Nah, sistem kontrol bahasa Indonesianya sistem pengendalian.
Sistem kontrol, bahasa Indonesianya sistem pengendalian. Ini tidak sulit sejauh Anda memahami dari awal. Yang sulit ini dasar awalnya sehingga Anda memahami untuk langkah-langkah berikutnya. Sebab kalau ujuk-ujuk, Anda nanti akan ketemu seperti bagaimana yang disampaikan oleh Pak Budianto tadi. Kalau nggak pengalaman, wah ini bukan soal pengalaman nggak pengalaman. Ini sebetulnya kalau ditarik kesalahan dari kita zaman dulu. Kita sudah ikut STCW 78 meratifikasi, tetapi tidak konsisten sehingga sistem kontrol belum diajarin. Ada diajarin cuma diagram blok. Padahal diagram blok itu untuk apa? Cuma nggak ngerti, malah nggak lulus gara-gara diagram blok, tapi diagram bloknya sendiri nggak ngerti apa maksudnya. Ya, kira-kira gitu. Ya, untuk bisa memahami sistem kontrol, maka kita harus mengetahui dulu, memahami dulu hakikat sistem kontrol itu apa. Sistem kontrol pada hakikatnya harus ada yang dikontrol. Kalau nggak ada yang dikontrol, berarti bukan sistem kontrol. Yang dikontrol apa? Tadi sebagian sudah disebutkan oleh Pak Budianto, yang nantinya yang dikontrol itu adalah target. Target ini adalah suatu yang keluaran dari suatu proses yang biasa kita sebut output. Jadi kita nanti akan harus tahu apa-apa yang harus dikontrol. Jangan sampai ada pertanyaan jawabannya lain. Mas, kamu ngontrol di kamar mesin yang kamu kontrol apa? Ya mesinnya Pak, ya mesinnya yang bagian mana? Ya pokoknya mesinnya ininya. Nah, ini bukan suatu pengontrolan. Ya, oke. Ada yang mengontrol. Nah, tadi sudah disinggung dan ujungnya nanti ada di sini. Mengontrol, yang mengontrol itu ada dua macam. Ada yang mengontrol manusia, ada yang mengontrol bentuk alat. Nah, nanti kita akan petanin lagi. Sementara kita akan ngomong tujuan pengontrolan. Kita sudah harus tahu ngontrol itu untuk apa, mengendalikan itu untuk apa. Ya, mengendalikan itu untuk tujuannya apa? Tujuannya ya tadi. Ya, tujuannya tadi supaya apa yang kita kontrol itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki dari awal. Begitu kita masuk kamar daging, kok suhunya +5, Anda mantuk-mantuk, berarti Anda mesti belajar lagi. Ya, Anda masuk ke kamar daging -16, -20, Anda mantuk-mantuk, itu berarti benar. Jadi apa yang Anda lihat, apa yang Anda kontrol, itu nilainya, harganya, kondisinya sama dengan apa yang Anda kendai, apa yang dikendai oleh pengontrol. Tujuannya itu. Nah, terus tindakan pengontrolan. Tindakan harus ada, Mas. Kalau hanya 3, berarti Anda bukan controller. Sebab controller harus melakukan respon. Responnya adalah koreksi. Koreksinya apa? Kita bicarakan nanti. Ya, kita lihat. Kalau ini sudah Anda kuasai, kamu masuk dimanapun, kamu mesti tanya, saya mau ngontrol apa? Oh, mau ngontrol itu. Apa sih yang itu? Berarti saya harus tahu dulu. Tidak mungkin orang dek ngontrol suhu gas buang. Karena apa? Orang dek tidak punya referensi suhu gas buang harus berapa. Maka dia tidak bisa mantuk-mantuk atau tidak bisa geleng-geleng. Ya, oke, kita lanjut. Ya, apa yang dimaksud dengan mengontrol? Ada yang menjawab mengontrol itu mengawasi. Ada yang menjawab mengontrol itu mereparasi. Ada yang menjawab mengontrol itu jaga dan sebagainya. Ini semuanya tidak salah, tapi tidak lengkap dan tidak urut. Yang disebut mengontrol atau yang dimaksud mengontrol itu seluruh kegiatan, serangkaian kegiatan yang dimulai dari menentukan nilai atau harga atau kondisi yang dikendaki. Harus, kalau saya sebagai pengontrol, saya sebelum melakukan pengontrol sudah harus tahu dulu
harga-harga, kondisi-kondisi yang harus saya kontrol. Nah, karena tidak mungkin saya mengontrol sesuatu yang saya sendiri nggak tahu. Jadi saya harus tahu. Yang kedua, urutan kedua, mengamati, membaca, mendengarkan, merasakan nilai atau harga yang dikontrol atau kondisi yang sebenarnya dikontrol. Tadi apa namanya? Untuk itu kita dituntut untuk bisa membaca alat-alat ukur, indikator-indikator, apakah itu termometer, apakah itu manometer, apakah itu apa namanya level indikator dan sebagainya. Nah, kita harus bisa membaca. Telinga kita harus peka. Yang biasanya suaranya turbin enak, berarti turbinnya nggak benar. Bisa merasakan kalau kita jaga tangan kita atau peraba kita ini sebagai sensor. Kita pegang pengabut tekanan tinggi, pipa tekanan tinggi masuk ke pengabut, ada denutan, jedut, 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 berarti benar. Atau ini harus panas. Ternyata yang masuk pengabut kok dingin, berarti ini nggak benar, dan sebagainya. Ya, mengamati. Yang kedua, yang ketiga membandingkan. Tadi kita sudah punya modal. Setelah kita mengamati, hasil pengamatan itu kita bandingkan dengan apa yang kita inginkan tadi. Ya, nah, hasilnya adalah menentukan apakah yang kita kontrol tadi, yang kita raba tadi, yang kita dengarkan tadi, yang kita lihat tadi, sama dengan yang kita kehendaki atau tidak. Nah, kita menetapkan, oh bagus, berarti tidak ada deviasi. Ada deviasi tapi masih dalam kondisi toleransi yang baik. Oh, sialan, kok tinggi banget deviasinya. Nah, berarti saya harus melakukan sesuatu. Ya, melakukan koreksi apabila terjadi deviasi antara yang dikontrol dengan nilai yang dikendai, dengan melakukan pengaturan. Ya, pengaturan pada alat pengatur atau regulator, sehingga terjadi proses baru, pembaruan proses yang menghasilkan output yang nilainya sama dengan yang kita kehendaki. Nah, ini terus menerus dilakukan. Nah, ini bisa dilakukan oleh manusia, bisa dilakukan oleh apa namanya alat. Ya, apa yang dikontrol? Kalau tadi sudah tahu siapa yang mengontrol, apa arti mengontrol itu, sekarang apa yang dikontrol? Yang dikontrol adalah output dari suatu proses antara lain. Ya, antara lain. Jadi bukan hanya ini tok, nanti banyak. Proses pemanasan atau pendinginan, hasilnya nanti adalah suhu. Jadi bukan coolernya tapi suhunya. Ya. Suhu, temperatur, sehingga prosesnya disebut temperatur controlling. Ya. Kemudian pemampatan atau penekanan menghasilkan tekanan. Yang Pak Gianto tadi menyebutkan, ini sudah ngomong tentang instrumentasi. Instrumentasi ini nanti kita ketemu dengan indikator-indikator, temperatur indikator, pressure indicator, level indicator, apa namanya flow indicator dan sebagainya. Nah, ini pembakaran hasilnya adalah putaran. Nanti kita ketemu RPM yang diatur oleh alat yang namanya apa? Governor. Kemudian aliran bahasa Inggrisnya flow. Kita akan ketemu flow. Flow meter alatnya, kita harus bisa membaca flow meter, kita harus membaca RPM, kita harus membaca manometer, kita harus bisa membaca termometer, kemudian pengisian level, bisa berbentuk gelas penduga jauh, bisa berbentuk apa namanya side glass kecil, bisa berbentuk apa namanya monitor jarak jauh sebagaimana tadi Pak Gianto Budianto
jelaskan kita ngukur tangki sekarang tidak perlu lagi ke sana kemari, tapi pakai sistem apa namanya manometer, dihubungkan dengan sistem selecting air ke masing-masing tangki, kemudian berdasarkan tekanan yang diatur ya di selecting valve, maka dia akan menghasilkan suatu perubahan level di apa namanya well manometernya. Pencampuran untuk kadar Anda jumpai nanti. Waktunya masih ada 15 menit ya. Nanti untuk angkatan 57 saya siapkan untuk pertanyaan. Monggo, mohon izin Bapak untuk melanjutkan kembali. Mohon izin. Terus masih banyak? Halo Mbak. Mohon izin, saya kira tadi suara saya di mute Bapak untuk ruangan. Disilahkan Bapak, masih ada 15 menit yang akan datang. Oh ya. Mohon izin, silakan. Siapa yang mengontrol? Yang mengontrol ada dua. Ya, yang mengontrol itu namanya controller. Controller yang dijalankan oleh manusia disebut manual. Controller yang dengan peralatan disebut otomat yang tadi sudah disinggung. Ya. Apa bedanya dan kesamaan controller manual dan controller alat otomat? Setiap controller, apakah itu manusia manual, apakah itu peralatan, mesti dikasih input, mesti dikasih referensi yang berupa harga nilai yang dikendai, yang berupa nilai yang diinginkan, yang berupa desired value. Nah, dan kemudian melakukan respon ke regulator. Ini untuk manual atau manusia. Sementara untuk yang otomat sama persis dengan manual, tetap diberi masukan input yang juga berupa harga nilai normal, kemudian nilai yang diinginkan ataupun desired value, dan melakukan respon sama. Hanya bedanya kalau manual itu adalah multi controller, sementara untuk otomat itu mono controller, sehingga nanti Anda akan ketemu yang namanya level controller. Tok akan menemui temperatur controller tok, akan menemui pressure controller tok. Sementara kalau manusia manual bisa ngontrol apa saja, diharuskan bisa ngontrol apa saja. Jadi bedanya adalah target pengontrolannya. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita sebagai controller di dalam isi controller, apakah itu manusia, apakah itu alat, ada yang namanya komparator. Itu bagian pembanding. Nah, alat pembanding. Di sini otak, ya. Kemudian ada elemennya, komponennya, komponen dari komparator itu sendiri. Controller harus mengecek, mengontrol output yang berupa keluaran daripada proses. Jadi yang dikontrol itu adalah output dari suatu proses yang barangkali bisa saja berbentuk suhu, temperatur, bisa berbentuk tekanan, bisa berbentuk aliran, bisa berbentuk tinggi permukaan atau level, berbentuk putaran, berbentuk kecepatan, dan sebagainya, kadar dan sebagainya. Ini yang kita kontrol. Ya, kalau kita kontrol suhu, berarti prosesnya temperatur, sistem kontrol. Ya. Dan ini semuanya harus dimiliki oleh seorang controller sebelum dia melaksanakan controlling. Jadi ini merupakan input referensi dari controller dalam rangka akan mengontrol ini.
sehingga melalui sensor, melalui alat pendeteksi, dia akan bisa membandingkan deteksi melalui transmisi, apakah itu transmitter strip transducer, yang akan memberikan feedback kepada controller bahwa ini loh kenyataannya. Sehingga komparator sebagai pembanding akan membandingkan antara output dan input, apakah ada deviasi atau tidak. Kalau ada deviasi, maka harus ada satu penanganan, ya, penanganan yang dilakukan oleh komponen sistem kepada regulator. Dia akan ngatur regulator, atur. Sehingga regulator mengatur ke dalam proses yang menghasilkan output baru yang dirasakan akan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh ini. Jadi output ini adalah hasil dari suatu proses. Melalui alat ukur bisa berbentuk ini tadi. Kemudian output itu sendiri nanti bisa disebut sebagai kondisi yang dikendalikan atau controlled condition atau kondisi yang sebenarnya. Ya, oke. Ini barangkali sama. Nanti akan saya lanjutkan dengan ini karena waktunya tinggal 15 menit. Ini ada cangkrangan. Dimanapun Anda. Ini adalah pakem. Ya, tadi ada yang nanya, yang mudahnya gimana? Pokoknya Anda tahu pengontrol, sesudah controller mesti ada pengatur, regulator. Dari regulator mesti ngatur proses. Keluaran dari proses adalah output. Output inilah yang dikontrol, maka output ini hasilnya harus dilaporkan kembali sebagai feedback kepada pengontrol. Ini pakem. Apapun yang kamu kontrol mesti kayak gini. Hanya wujudnya nanti barangkali ini menjadi satu yang disebut self-controlling. Kontrol mandiri. Seperti umpamanya contohnya klep keamanan. Itu controller. Kontrolernya ada, pengaturnya ada, komparatornya ada, outputnya ada, transmitternya ada. Tapi kompak jadi satu. Ya, tapi intinya adalah ini. Oke. Target yang di kamar mesin, pengendalian suhu, kemudian pengendalian tekanan, pengendalian aliran flow, pengendalian ini semuanya ini tadi sudah dijelaskan. Jadi ini yang Anda targetkan untuk dicek, dikendalikan. Suhu Anda temui di minyak lumas, di air pendingin, makanya tadi saya minta untuk bisa tahu tentang sistem-sistem karena di sini nanti Anda akan temui di mana tempatnya, ya. Ya. Tekanan juga demikian. Sementara ada teknik kontrol, ada tujuan dan ada maksud. Maksud teknik kontrol adalah cara melakukan kontrol pengendalian terhadap kondisi hasil dari suatu proses. Maksudnya bisa pengontrolan bisa dilakukan secara manual, bisa dilakukan secara otomat nanti juga demikian. Otomat secara on off atau otomat secara continue. Di continue juga ada pembagian lagi secara proporsional, secara integral atau secara derivatif atau PI, PID dan sebagainya. Ya. Kemudian tujuannya adalah untuk menjaga atau mempertahankan agar harga atau kondisi output atau dari proses atau sistem sama dengan yang dikendaki. Ya. Oke. Sementara proses sendiri ini tadi adalah output harus sama atau sesuai dengan input. Yang ini disebut fungsi alih nantinya. Dalam perhitungan-perhitungan output dibanding input adalah fungsi alih atau proses. Oke. Istilah dalam ini tadi
sekilas sudah bahwa input itu adalah referensi. Kalau Anda dengar referensi berarti input kondisi yang dikendaki, nilai yang dikendaki atau dari desired value, kemudian set point, sementara yang proses itu output atau adalah keluaran dari suatu proses, bisa disebut kondisi yang dikendalikan, kondisi yang sebenarnya, kondisi nilai yang diukur. Kemudian jenis pengendalian menurut pengendalinya. Ada pengendalian manual, ada pengendalian otomat. Tadi sudah keuntungannya dan ininya. Jadi kalau manual dikerjakan oleh manusia, sempatnya otomat, fungsi manusia digantikan dengan alat. Ya, tapi ininya sama, apa namanya, kerangkanya otomatisasi tadi sudah disebutkan tentang apa namanya ininya, artinya oleh Pak Gianto. Kemudian ini pengaturan manual. Kalau ini adalah gambar skematiknya tentang bagaimana memanaskan satu ruangan. Maka kalau tadi urut-urutannya, dia mengasih referensi, dia membaca, dia membandingkan, dia mengatur, prosesnya baru lagi. Nah, ini tetap ininya sama, cangkrangannya sama, pakemnya sama. Ada controller, ada regulator, ada proses, ada output, ada ini. Kalau ini berarti ini yang berfungsi mata sebagai sensor dan transmitter, kemudian otak sebagai komparator dan sebagainya. Ya. Pengatur otomat, fungsi manusia digantikan oleh controller. Sebagaimana tadi kita sebutkan, di controller, apakah itu otomat, apakah itu manusia, harus dikasih input. Kalau di controller alat, itu yang disebut set point. Di sana kita setel desired value-nya, nilai yang kita kehendaki. Kemudian nilai yang kita kehendaki ini akan dibandingkan dengan output yang keluar dari proses pemanasan yang dilakukan oleh sensor, kemudian oleh transmitter atau transducer dilaporkan ke controller untuk dibandingkan antara desired value dengan output yang diterima dari sensor. Maka koreksinya adalah membuka atau menutup atau mengatur control valve dalam memasukkan atau di dalam mengatur masuknya sedikit banyaknya masuknya steam ke pemanas. Ya, ini diagram bloknya sama, tetap bentuknya sama, ya, hanya penempatannya yang lain. Kalau kita nggak ngomong dari awal, ini mungkin kaget, bingung apa ini. Tapi karena kita mengawali dari awal, maka pelan-pelan kita bisa ngomong. Ya. Mohon izin Pak Suparwo. Ya. Ya, 5 menit lagi Bapak ya. Oke, untuk 5 menit ya, lagi. Dan materi. Ya, baik. Ya, oke. Ini adalah contoh dari gambar skematik otomat fresh water cooler. Di sana juga demikian. Mengapa tadi saya minta supaya Anda mempelajari sistem-sistem? Di sini ada 3 keran yang masuk ke cooler, keluar masuk ke cooler. Ada keran masuk, keran keluar, ada kontrol valve, letaknya mesti di bypass. Di kontrol valve inilah yang diatur, dia sebagai regulator yang diatur oleh controller setelah membandingkan antara set point, desired value, dengan feedback yang diterima dari transmitter oleh harga output atau measured value. Ya, diagram bloknya sama, hanya penamaan pengisian aja. Ya, ini tadi sudah oleh Pak ini. Ini ada pembagian ditinjau dari loop-nya. Ada kontrol sistem loop tertutup, ada kontrol sistem loop terbuka. Apa yang dimaksud dengan loop terbuka?
apa yang dimaksud dengan loop tertutup? Nah, kita lihat nanti ya. Loop terbuka artinya output itu tidak memberi efek terhadap masukan. Sehingga controller tidak punya tanggung jawab, tidak punya respon terhadap harga yang diinginkan. Sementara untuk pengendalian tertutup, itu outputnya itu output mempengaruhi terhadap controller, atau sebaliknya respon controller mempengaruhi terhadap apa yang terjadi di output. Jadi di sini adanya pengendalian supaya output tetap sebagaimana yang di ini. Kenapa output bisa berubah? Karena adanya disturban atau gangguan yang terjadi pada proses. Oke, kita mempercepat, nanti Anda boleh tanya. Ya. Dalam hal diagramnya, kalau yang open loop tidak pakai feedback, kalau yang closed loop pakai feedback. Maka dalam closed loop, controller bertanggung jawab terhadap masukan balik, masukan feedback, sementara yang open loop, controller tidak merespon apa yang terjadi di output atas gangguan yang ada. Ya, contoh-contoh pengendalian terbuka. Lampu lalu lintas, walaupun dia dimaksudkan sebagai otomat supaya bisa ngatur kelancaran lalu lintas, nyatanya tidak demikian kenyataan di lapangan. Begitu kuning malah digenjot, begitu merah bangga kalau bisa diterjang. Ya, nah inilah kenapa output tidak menjamin apa yang maksud daripada pemasangan itu. Maksudnya adalah melancarkan lalu lintas, tapi outputnya tergantung pada program. Karena nyalanya lampu itu diprogramkan dari timer. Sebagai timer, dalam hal timer, dia feedback. Tapi di dalam bentuk instalasinya dia adalah terbuka karena tidak sesuai dengan desired value-nya. Mesin cuci sama, nanti Anda boleh tanyakan. Mesin pendingin ini ya, karena kita mengejar waktu sudah ini. Ya, pada pengendalian sistem tertutup, nilai keluaran yang berupa nilai atau kondisi yang dikendalikan dibandingkan kembali dengan masukan umpan balik ya terhadap nilai masukan input yang berupa nilai atau kondisi yang dikendalikan. Di dalam pengendalian jaringan tertutup ini, dengan adanya feedback tersebut akan diketahui ada atau tidaknya penyimpangan atau deviasi atau kesalahan atau error yang harus direspon oleh pengendali atau controller sesuai dengan besar kecilnya nilai penyimpangan. Karena feedback ada di dalam sistem ini, maka sistem pengendalian jaringan tertutup disebut juga sebagai sistem pengendalian kontrol berumpan balik, feedback control system. Ya, ini pengendalian sistem ini. Ya, contohnya adalah Pak Polisi lalu lintas. Walaupun hujan-hujan, walaupun di tengah lapangan terbuka, tapi dia melakukan pengendalian tertutup. Karena inputnya adalah kelancaran lalu lintas. Mata Pak Polisi berfungsi sebagai sensor. Sensornya mengatakan kondisi lalu lintas belum lancar. Berarti feedbacknya belum lancar ke otak, otak mengasih deviasi, maka tangan akan diminta untuk membuat proses pengaturan ulang sampai outputnya sesuai dengan yang dikendaki, yaitu lancar, lalu lintas lancar.
Yang kedua, ini agak sedikit porno sedikit, ya, mencuci pakaian walaupun di tempat terbuka apanya, tapi mencuci pakaian merupakan salah satu contoh pengendalian tertutup. Walaupun hujan-hujan di lapangan terbuka, di sungai terbuka, ya, hujan tertutup. Karena apa? Input yang diberikan ke otaknya adalah cucian harus bersih. Mata sebagai yang melihat hasil cuciannya ternyata belum bersih. Maka feedback yang diberikan oleh mata ke otak direspon. Ternyata belum bersih, maka terjadi deviasi. Otak memerintahkan ke komponennya, ke elemennya, yaitu tangan, untuk mencuci kembali, memproses mencuci kembali, sampai kondisinya cucian bersih sebagaimana yang diharapkan oleh input. Ya. Nah, sebagaimana ini, apa yang dikerjakan oleh driver ini? Apa kira-kira yang dikendalikan? Yang dikendalikan banyak yang ngomong yang dikendalikan adalah setir, salah ya. Yang dikendalikan adalah kecepatan aman, kecepatan aman masuk tol 80-100. Ternyata mata melihat ke speedometer 110, maka teriak-teriak mata, tak ini tak kecepatan tak. Otak nanya ada apa? Oh, katanya kecepatan safe. Nah, ini 120. Oh ya. Maka driver memerintahkan elemennya, yaitu kaki, untuk mengatur pedal. Nah, pedal mengatur sedikit banyaknya bahan bakar yang ke proses mesin sehingga menghasilkan putaran yang turun. Nah, sistem ininya diagram bloknya adalah kayak demikian. Ya. Ya, ini yang fresh water cooler juga demikian. Nanti bisa Anda tanyakan lagi karena waktunya sudah habis. Ini tentang level controller. Ini tentang temperatur controller pada satu ruangan. Apakah nanti di gunroom, di AC atau sebagainya, nanti Anda akan ketemu controller yang berupa thermostat. Ya, diagram bloknya tahu, kemudian sistem pengendalian ditinjau dari outputnya, Anda akan ketemu yang namanya sistem pengendalian regulator dan sistem pengendalian servomekanik. Kalau regulator itu atas adanya gangguan, regulatornya tetap. Regulatornya tetap? Inputnya tetap, tapi karena adanya gangguan terjadi perubahan di output. Nah, perubahan di output ini akan direspon oleh controller untuk mengatur regulatornya. Sementara untuk servomekanik, perubahan output memang sengaja dilakukan oleh perubahan input. Seperti umpamanya derek naik, turun, ke kiri, ke kanan. Ini adalah atas perintah input. Inputnya minta kiri, dia ke kiri. Inputnya minta ke kanan, itu ke kanan. Camshaft maju, cam mundur. Itu juga kasih ascent, dia grok. Mundur, kasih forward, dia grok. Maju, dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah sistem diagram bloknya. Ada gangguan menyebabkan outputnya berubah, dia ini oleh controller, direspon oleh controller. Sementara servomekanik tanpa gangguan, outputnya berubah disebabkan oleh berubahnya input. Ya, oke. Terakhir adalah tentang control valve. Jadi ini merupakan the final component of control system adalah control valve pneumatik. Ya, ada jenis ATO, ada jenis ATC. ATO itu artinya air to open, sementara ATC itu
air to close. Itu nanti urut-urutannya harus tahu. Nah, ini adalah hakikat. Karena waktu tidak cukup. Sementara kalau kita mau ngomong lanjutannya nanti, kita akan ngomong tentang jenis-jenis mulai dari urutan tentang indikator, kemudian tentang transmisi, kemudian tentang controller, kemudian tentang proses, regulator, proses. Ini membutuhkan waktu tersendiri. Tapi untuk sampai ke situ, ini harus pakemnya harus ini dulu. Nggak mungkin Anda tahu proses kalau nggak tahu ini dulu. Ya, ini nanti bisa jadi tenaganya listrik, bisa jadi tenaganya pneumatik, bisa jadi tenaganya hidrolik. Ya, oke. Barangkali demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya siap untuk menerima apa yang barangkali Anda belum jelas. Terima kasih. Sudah tersambung? Oh ya, baik. Terima kasih Pak Supao atas presentasinya luar biasa, dan tanpa berlama-lama Bapak, ini sudah ada Ananda-Ananda yang akan bertanya tentang materi yang Bapak paparkan. Mohon izin dari angkatan 56 terlebih dahulu Bapak, ini yang sudah bersiap tadi akan bertanya, yaitu Ahmad ya, yang akan bertanya ya. Oke, silakan maju ke depan. Oke, di bawah ya. Mengenai atasan, izin bertanya. Muslim berkelangan di Taruna Madya 2 Ahmad Ramzah NIT 2014 Prodi Teknika. Izin bertanya Pak, bagaimana strategi belajar di bidang sistem kontrol menurut Bapak? Terima kasih. Tolong diulang Mas. Tolong diulang. Ya, baik Pak Suparwo. Bagaimana strategi belajar sistem kontrol supaya dapat terutama di sini dengan dosen Pak Ali Hamdillah, Pak. Ya. Nanti tanya sama Pak Ali bahwa untuk strateginya tadi sudah saya sebutkan. Pertama kali harus tahu tentang sistem-sistem permesinan. Sebab dari sistem permesinan tersebut, Anda akan tahu alur. Sesudah tahu sistem-sistem dan komponen sistem, Anda akan tahu mulai mempelajari tentang hakikat sistem kontrol itu sendiri apa. Tadi disebutkan, Anda harus tahu apa yang kamu kontrol, siapa yang mengontrol, apa tujuannya mengontrol, dan apa tindakan pengontrolan. Itu adalah yang harus dilakukan. Jadi untuk mendapatkan sistem kontrol, belajar sistem kontrol, harus tahu hakikat itu dulu. Anda tidak mungkin tahu-tahu belajar transmitter. Oh, transmitter itu untuk apa? Nah, transmitter tempatnya di mana? Nah, jadi kira-kira gitu. Jadi pertama kali Anda mesti tahu tentang permesinan, sistem permesinan, sehingga kontrol sistem seyogianya tidak ditempatkan di semester pertama, tapi ditempatkan pada saat Anda semuanya sudah tahu sistem-sistem permesinan. Baru ngomong sistem kontrol. Sistem kontrol itu sendiri karena terdiri dari sistem kontrol pneumatik, sistem kontrol listrik, sistem kontrol hidrolik, dan terakhir adalah mekatronika, yaitu gabungan antara monitoring di elektronika dan mekanik di prosesnya. Maka ini satu-satu dulu, hakikat ini harus dikuasai. Kira-kira itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Barangkali ada. Baik Bapak, baik, oke sekali Bapak, semangatnya. Oh, masih ada yang oke, ini David Bapak yang akan bertanya. Sananda David bisa maju ke depan agak cepat ya. David ini kebetulan selain juga ahli mesin juga ahli paduan suara Bapak. Ketua paduan suara Politeknik Bumi Aktel nih. Ayo. Deine Heimat ist das Meer.
Deine Freunde, die Ferne. Ya, ayo. Ya. Haruna Majedua, Didi Kurniawan, NIP 25/2013, kredit. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, contoh sistem lampu merah, mesin cuci. Nah, yang ada di atas kapal itu contohnya itu seperti apa? Ya, tolong saya dijelaskan lagi, kurang jelas. Contoh sistem pengendalian terbuka itu kan lampu merah. Ya, oke, saya tahu. Ya. Untuk yang ada di atas kapal itu seperti apa, Pak? Oke. Ya, oke. Tadi saya sebutkan ada dua macam pengendalian yang disebut pengendalian loop terbuka dan pengendalian loop tertutup. Pengendalian loop terbuka itu adalah pengendalian di mana outputnya yang dikontrol tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, nilai yang dikehendaki. Waktu memasang lampu lalu lintas, nawaitunya yang dikehendaki adalah kelancaran lalu lintas. Ternyata apalagi di Jakarta itu pemasangan lalu lintas tidak berfungsi atau kurang berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Karena apa? Kalau kita ngomong secara keseluruhan, dia adalah suatu sistem kontrol yang terbuka. Karena merah yang seharusnya orang berhenti, belum tentu mau berhenti. Kuning yang seharusnya hati-hati mengemudi rem, ternyata malah digenjot. Ya. Nah, ini karena apa? Karena di lampu merah itu sendiri programnya adalah program timer. Jadi sekian detik nyala, sekian detik mati, sekian detik nyala, sekian detik mati. Kira-kira itu. Outputnya tidak bisa diharapkan atau dibandingkan terhadap input yang dikehendaki. Demikian juga umpamanya mesin cuci. Mesin cuci merek apapun tidak bisa diharapkan hasil cucianmu bersih sebagaimana yang kamu harapkan secara instalasi seluruhnya. Tetapi secara otomatis di mesinnya itu dia sudah bekerja sebagai sistem kontrol tertutup menurut timer, sekian menit mutero, sekian menit bilaso, sekian menit ngeringo, kira-kira gitu ya Mas ya. Oke. Baik. Oke, tidak ada kendala sound ya Mas ya. Bapak masih mendengar saya jelas nggih? Pak Suparwo ya? Ya. Suara saya jelas. Oh baik, kalau gitu kita beri tepuk tangan yang hangat untuk beliau. Baik. Saya ada pantun lah buat Bapak. Pantunnya gini. Gelas termasuk barang pecah belah. Oleh sebab itu kalau dipegang itu keras Pak. Marilah semangat pergi ke sekolah, menuntut ilmu yang rajin, janganlah malas begitu Mas. Setuju ya Pak? Kalau yang keras-keras itu ahlinya teknika Bapak, karena semua alat-alat itu keras ya kalau di ruang mesin ya Nak ya. Mohon izin Pak Dir guyon. Pak Dir mungkin nanti disiapkan pantunnya ya Pak Dir. Baik, mohon izin bergabung bersama dengan kita kembali Bapak Budianto. Masih ada di tempat ya Pak ya bersama dengan kita, karena di tengah-tengah kita sudah kehadiran Bapak Direktur Politeknik Bumi Akmelni, Kapten Cahya Fajar Budi Hartanto MRMSI yang sudah berada di sebelah kanan kami, dan Bapak Ali Hamdillah kembali bersama kami pula. Kita telah di ujung acara, di mana kami mengingatkan kepada peserta yang mengikuti Zoom untuk mengisi daftar hadir, sedangkan untuk peserta yang ada di area Andromeda Hall Politeknik Bumi Akmelni akan kami share untuk daftar hadirnya sesaat lagi dari grup ya, yang nanti akan kami bagikan. Kami langsung saja memberikan kesempatan kepada yang terhormat Kapten Cahya Fajar Budi Hartanto MRMSI. Beliau akan menyerahkan sertifikat kepada dua pembicara, yaitu Bapak Budiarto dan juga Bapak Suparwo, yang dalam kesempatan ini sungguh luar biasa
telah memberikan banyak sekali ilmu. Andai kata suatu saat nanti kita dapat memiliki waktu bertemu dan langsung bersalaman, ini akan luar biasa sekali ya Pak Ali. Dan terlebih juga kalau suatu saat nanti kalau andai kata lewat-lewat Semarang, bolehlah mampir-mampir Bapak kita ajak untuk ngopi-ngopi. Kok malah jadi pantun lagi ya Pak ya? Nggak selesai-selesai nanti. Baik, Pak Dir, mohon kiranya untuk menutup acara ini dan menyerahkan sertifikat. Silakan Pak Dir. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama kami tentu mengapresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini dan kami atas nama pimpinan lembaga serta program studi teknika menyampaikan sertifikat penghargaan kami kepada Bapak Budianto selaku narasumber. Kita beri tepuk tangan semuanya untuk Pak Budi. Terima kasih ya. Terima kasih karena kami sudah diberikan kesempatan ini dan berharap mungkin nanti kita apakah mungkin dosennya atau karenanya kali ya Pak yang belajar ke institut di sana begitu sehingga memperkaya hasanah keilmuan kita. Terima kasih. Berikutnya kami juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Suparwo yang juga berkenan berbagi ilmu kepada kita sekalian. Tentu kalau ini yang pertama akan ada yang kedua, ketiga dan seterusnya, bukan yang terakhir. Demikian ya Pak Parwo, semoga berkenan untuk nanti bisa sharing pada waktu-waktu berikutnya. Terimalah penghargaan kami melalui sertifikat yang kami sampaikan ini. Nanti mungkin fisik dikirim kali ya supaya bisa menjadi kenang-kenangan kita bersama. Demikian, kemudian juga terima kasih kepada seluruhnya yang bergabung. Tadi saya sempat melihat di chat ada yang memperkenalkan diri dari Pitung, kemudian ada yang sangat kami hormati Bapak Ketua 1 Yayasan Wiyata Dharma, Bapak Ahmad. Terima kasih telah berkenan bergabung dengan kami. Pak Suparwo mungkin terima kasih ya Pak atas kesediaannya juga. Kawan ya Pak Parwo. Nih, friend. Kalau Pak Ahmad dengan Pak Parwo dengan Pak Ali membahas pembaruan di Prodi Teknika. Demikian juga dengan peserta baik yang ada di Zoom maupun yang ada di ruang Andromeda. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa untuk Karuna ini tugasnya ya. Tugasnya setelah ini adalah membuat tulisan ilmiah tentang laporan kegiatan ini. Saya siap untuk menerima pertanyaan-pertanyaan di luar ini. Kalau Karuna sudah saya anggap anak-anak saya. Terima kasih. Baik Pak Rowo, terima kasih sekali dan kami di sini sudah langganan subscribe dengan channel Pak Warwo sehingga banyak hal belajar, termasuk taruna-taruna nanti yang semester 4 ini kalau yang siap prala, wah itu ada pertanyaan-pertanyaan bagus terkait dengan prala yang sudah di-share oleh beliau di sana, sangat luar biasa, memberikan bekal yang mungkin kalau dari dosen kita ada yang miss ya mungkin kelewat begitu kan, sehingga bisa diperkaya dari sumber-sumber belajar yang konsepnya dosen itu fasilitator ya, belajar dari sumber-sumber lain, salah satunya Pak Parwo dan Pak Budianto pada hari ini. Kita akan ketemu pada kuliah berikutnya yang diharapkan memperkaya kita sekalian. Tadi saya ditantang pantun ini sama Miss Rini, tapi kalau dadaan-dadaan itu ya angel loh bikin pantun itu enggak semua orang berbakat ya. Baik, saya coba ya. Ya, kapal laut pergi berlayar. Memerlukan masinis yang memiliki kompetensi. Mari semuanya semangat belajar agar rajin otomasi. Ya. Baik, begitu kiranya mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan dalam menyelenggarakan kuliah umum ini. Semoga kita nanti bisa bertemu. Saya mungkin nanti kalau Pak Marwa bisa jalan ke Semarang, mampir ke Bengal, gitu ya, di workshopnya kami bisa memberi masukan-masukan sehingga wah ini kalau mau untuk proses belajar yang lebih baik seperti ini, itu kami menunggu masukan-masukan itu, termasuk juga Pak Budianto mungkin nanti bisa kita lanjutkan lebih lagi dari kegiatan hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Rini selaku pembawa acara.
Matur sembah nuwun sekali Bapak Direktur atas dua penghargaan yang dihaturkan kepada dua pembicara yang sangat-sangat kita cintai, kita banggakan, tentunya sudah kita tunggu-tunggu kehadirannya di Politeknik Bumi Akpel ini suatu saat nanti. Kami mempersilahkan kepada Bapak Budiarto untuk memberikan kesan-kesan Bapak sedikit saja untuk kami semua yang ada di kampus. Monggo Pak Budiarto. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya berharap sih teman-teman anak-anak generasi penerus kita belajar sama-sama, banyak kesempatan yang sebetulnya bisa kita raih di negeri ini, tapi karena kita juga nggak mau belajar, kita selalu pakai metode-metode biasa-biasanya, pengalaman ada guru yang terbaik, akhirnya apa? Nah, kita nggak punya kemampuan yang benar-benar bisa mumpuni, akhirnya pangsa pasar itu diambil oleh orang-orang asing khususnya. Di dunia oil and gas, marine, kita bisa, pasti bisa. Ya, kita kalau kita mau benar-benar belajar back to basic semua, saya yakin kita akan dapat orang-orang yang handal di dunia marine khususnya. Itu yang saya berharap seperti itu ke depan. Oke, makasih, cukup. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Pak Parwo mungkin ada yang disampaikan untuk kami semua, Bapak sedikit saja, disilahkan. Terima kasih kepada anak-anak saya. Jadilah pelaut profesional, berkelas, dan rebut pangsa pasar pelaut di seluruh armada internasional sebagaimana cita-cita kita sebagai poros maritim dunia. Maka obsesi saya sama dengan obsesi kampus merebut pangsa pasar internasional untuk para taruna-taruna yang nantinya dicetak menjadi profesional dan beroutcome yang baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih, amin ya Rabbal Alamin. Hadir pula di tengah-tengah kita Ketua Yayasan 1 Yata Dharma, Bapak Ahmad MRE. Disilakan Pak Ahmad, mungkin akan memberikan sepatah dua patah kata Bapak sedikit saja untuk penyelenggaraan acara kita. Disilakan Bapak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya bisa diterima. Jelas. Saya ingin memberikan apresiasi kepada Pak Ali Hamdillah, apresiasi kepada Direktur PPA, dan terima kasih atas usahanya yang telah mendatangkan Pak Suparwo dan Pak Budiarto untuk berkenan memberikan kuliah secara jarak jauh ini. Saya sangat mengapresiasi dan saya akan, kalau tadi disampaikan Pak Direktur ada langkah 1, pasti akan ada langkah 2, dan ada langkah 3, dan seterusnya. Kita sadar bahwa pelaut Indonesia di samping memiliki kelemahan dalam bahasa Inggris, pada umumnya memiliki kelemahan juga, terutama para engineer di listrik, elektronika, dan sistem kontrol. Sadar atau tidak sadar, ini kita akui. Kenapa? Karena kita kurang di sektor itu. Insya Allah dengan cara-cara seperti ini, sedikit demi sedikit kesenjangan itu bisa kita tutup, dan kita ingin melihat Politeknik Bumi Akpel ini memiliki kekuatan di dalam 3 hal yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Parwo. Terima kasih Pak Ahmad. Dan tentunya telah, thank you so much Bapak for giving advice and suggestion. We would like to very happy to hear and looking forward to meet you again in here. Thank you so much. Welcome. Yeah. Baik, dan demikian tadi para peserta dari acara kita yang luar biasa dalam seminar Ibuka ini, tentunya kita berharap suatu saat kita berjumpa lagi. Sebelum kita tentunya leave dari Zoom ini, perkenankan untuk kita mengajak Anda sekalian untuk berfoto bersama, baik via Zoom maupun yang ada di hall ini. Silakan untuk tim IT, kami mohon untuk membuka seluruh video Anda yang berada di Zoom. Ya.